Kesal diperintah Ferdy Sambo dengan nada keras, Susanto Haris, walaupun saya kombes butut, saya senior. Jadi ngebel lagi Pak FS. Nadanya sudah nggak enak, sudah biasanya di alma mater kami tidak ada kata kasar, ini sudah. Pak Kabak bawa barang bukti jadikan satu dengan senjata. Di alma mater itu kalau senior yang junior beberapa kesempatan Pak FS itu selalu bilang, selama matahari tidak terbit dari utara dan air laut masih asin, senior tetap senior. Jadi kemarin ngomongnya ngegas Pak, sudah dalam hati saya, ya kalau jenderal udah bisa ngegas senior ya, inilah yang saya alami. Jadi, akhirnya saya antar juga, saya serahkan ke Agus Patria setelah kami mengantar jenazah ke kargo bandara. Oke, kemudian? Kami ngantar ke kargo bandara, kemudian kami menyerahkan barang bukti ke Pamina. Demikian Majelis Hakim. Itu saja? Iya betul. Siap. Saudara ikut ke kantor ke rumah sakit menunggu proses otopsi. Iya, jadi begitu ambulan datang, Pak F itu ngomongnya sudah nggak enak. Pak Kabak, antar itu ke rumah sakit. Oh, diperintahkan saudara FS yang merintahkan saudara. Iya. Oke, kemudian? Dalam hati saya nggak ada yang senior lagi atau yang muda gitu maksudnya. Karena itu kan lebaran besok itu. Saya belum bayar hewan kurban, jadi saya mestinya minta izin waktu itu. Kok kasar begini, saya bilang ngegas kalau istilahnya. Jadi saya antar. Ya udahlah, saya kawal. Saya tanya pengemudi ambulan, lewat mana jam segini nggak macet? Lewat tempat makam Kalibata. Jam segini jam macet ini, dalam hati saya. Ya sudahlah, karena akhirnya saya berangkat mengawal ambulan dengan petunjuk mobil ambulan itu menuju Keramat Jati. Di tengah perjalanan saya bingung, ini mau dibawa mana? Siapa yang saya hubungi? Kemudian Pak FS telepon, nanti ada Wakarungkit Keramat Jati yang akan menghubungi karena Karungkit sedang ibadah haji. Nah, saya di WA, silakan bawa ke kamar jenazah. Jadi almarhum itu sempat saya bawa ke UGD dulu. Oh ya, saking tidak tahu. Saking saya tidak tahunya, akhirnya dibawalah ke kamar jenazah. Oke. Di kamar jenazah ketemu. Jadi saudara FS masih memerintahkan saudara ya? Iya. Maaf ya, saya kan tidak mengamati semua persidangan, hanya dipotong-potong. Tapi ya terus terang, saya itu bingung melihat persidangan yang berjalan ini gitu. Kenapa, Karena Pak? yang diperdebatkan itu barang yang menurut saya remeh-temeh, nggak ada kaitannya dengan kasus yang terjadi, pokoknya itu gitu loh. Masih saya konsisten ya Pak Arianto ya, dari awal ini remeh-temeh sebenarnya ya? Iya menurut saya gitu, karena gini ya, ini kan kasus kan yang mau dibuktikan 340, 338 ya. Apakah dilakukan sendiri oleh Pak Sambo atau bersama-sama dengan yang lain, terutama merencanakannya itu ya. Ya mestinya kalau menurut saya ya, pada saat kejadian itu mulai dari saguling kemudian sampai kejadian itu mestinya dipertajam bagaimana proses merencanakannya itu. Kemarin sudah bagus tuh kalau sidangnya Eliezer itu kan, dia memberikan keterangan tidak to the point, tapi dia ceritakan ini loh seperti seakan-akan film kan gitu kan. Itu keluar dari ingatannya, bukan yang ditekan. Nah, itu kan jelas-jelas gitu kan. Nah kalau yang itu tadi kan dipotong-potong, ini habis tanya sini, tanya sini, tanya sini, tanya sini. Ya saya sendiri kalau seandainya saya jadi tersangka ya saat itu, jadi si Ricky ya bingung juga jawabannya gitu. Kombes Susanto Haris dihadirkan sebagai saksi di sidang lanjutan Ferdy Sambo pada hari Selasa. Dalam kesempatan tersebut, Kombes Susanto Haris sempat mengutarakan kekesalannya di hadapan Ferdy Sambo. Sebelumnya, Kombes Susanto Haris memberikan kesaksian terkait barang bukti yang diminta oleh Ferdy Sambo. Dikutip ayojakarta.com dari kanal YouTube Kompas TV pada hari Rabu, mantan Kepala Bagian Penegakan Hukum Provos Divisi Propam mengaku telah menyerahkan barang bukti. Namun dia mengaku kesal karena suami Putri Chandrawati meminta tolong dengan nada yang tidak sopan. Kemudian setelah selesai jam 3 atau jam 4, Pak Ferdy ngepel lagi. Pak FS nadanya sudah nggak enak, biasanya di alma mater kami tidak ada kata kasar ini. Sudah Pak Kabak bawa barang bukti, jadikan satu dengan senjata, ujar Susanto Haris. Susanto mengaku bahwa sebelumnya sering mengatakan kalau senior tetap senior. Di beberapa kesempatan Pak FS itu selalu bilang selama matahari tidak terbit dari utara,
Dan air laut masih asin, senior tetap senior. Jadi kemarin ngomongnya ngepas Pak dalam hati saya, ujarnya. Mendengar Dada bicaranya yang tidak sopan kepadanya, membuat Susanto Haris kesal, sebab walau bagaimanapun juga dia tetap senior Verdi Sambo. Ya walaupun saya kombes butut, saya senior Pak FS, ujarnya. Sejak saat itu ia mengaku tidak dihubungi kembali oleh suami Putri Chandrawati. Ia mengira kalau Verdi Sambo kecewa dengannya karena sebelumnya ia melaksanakan perintah dengan sedikit melawan. Meski tidak ditetapkan sebagai tersangka, namun Susanto Haris tetap terkena imbasnya. Dia harus menjalani sidang kode etik dengan hukuman patsus 29 hari dan demosi 3 tahun. Susanto Haris mengaku marah dan kecewa atas imbas kebohongan Verdi Sambo yang harus melibatkan dirinya dan orang lain yang tak bersalah.